Ini kebetulan ada, nah, ada ibu sama anak dari panti datang meminta tolong dibawa oleh Semeton Nyame dari Yayasan Sejahtera Singaraja. Masalah panti asuhannya yang sudah mempunyai izin sebelumnya akhirnya ditarik izinnya, dan izin dari panti ditarik oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng karena ada sengketa proses hukum kata yang terjadi. Padahal setelah saya pelajari berkas-berkas yang Ibu sampaikan, nah ini banyak berkasnya, ini bagian berkas-berkas yang saya bawa, ini bagian dari proses yang sudah saya baca dan saya pelajari, sudah saya dengarkan juga kisahnya. Ini adalah anak panti, ini anak panti asuhan anak Bali, namanya Koming. Koming siapa namanya? Komang Adi, Komang Adi Suatam Putra. Ibunya di mana? Emek di mana? Sudah meninggal. Memeknya udah meninggal. Nah, dia sudah meninggal, tidak punya ibu, dan ini dititipkan di panti asuhan. Ini salah satu dari Nyame anak Bali yang kondisi keluarga betul-betul tidak mempunyai apa, ditampung dan diajak di panti asuhan anak domba, Bu ya. Panti asuhan anak domba. Berapa anak panti asuhan ada di sana? Sekarang ada 16 di dalam. 16 ada di dalam, 16 anak panti asuhan. Ini Omang ini pernah jatuh ya di panti asuhan katanya, ini sampai ini bekas operasi nih. Ini jatuh di panti asuhan, kasihan masih kecil, sampai tulangnya ini bekas jaritan. Nah, ini diasuh dan dibantu oleh yayasan panti asuhan yang dari Singaraja untuk membantu anak-anak Hindu Bali yang tidak mempunyai atau tidak mampu keluarganya mengasuh, kan Ibu ya. Masuk, nanti saya perkenalkan ibunya. Ini sudah TK emang ya, kemana lagi TK? TK ya, TK. Omangnya ini TK, tidak mempunyai ibu, orang tua, dari kecil ditinggal mungkin sama ibunya ya. Bapaknya ngajak karena bapaknya tidak mampu, dititip panti asuhan. Dititip panti asuhan untuk diberikan di panti asuhan, mengajak, tinggal, merawat dan menyekolahkan di panti asuhan anak domba ini. Nah, lanjut kita akan bertanya sama ibunya langsung. Ini ibunya, saya terus ke ibunya. Ibu dengan Ibu Sirena namanya, Bu? Saya dengan Ibu Niluh. Nah, di sana sama ibunya enggak mang negak. Nah, itu makanya nyala. Ibu Niluh ya? Ya. Bu Niluh. Ini kasus kan datang ke sini minta tolong untuk masalah ininya, panti asuhannya ya. Ya. Gimana cerita panti asuhannya, Bu? Dulu ada izinnya, sudah ada izin, terus panti asuhan, Ya. karena sudah ada komunikasi sebelumnya. Ya, sudah. 2012 itu terjadi atasan komunikasi. kami bertemu dengan namanya Immaculata Banur dan Siapa namanya? Immaculata Banur dan Iwayan Pahit Sanjaya. Dari Wayan Pahit Sanjaya ya. Mereka bercerita ingin membangun panti asuhan, punya panti asuhan karena itu visi misinya dari mereka. Tapi Mereka tidak punya uang. Tapi mereka tidak mempunyai dana dan meminta bantuan kepada Angela Bendik, atasan kami dari Jerman sponsornya. Dan Angela Bendik ini membantu mengirim uang 2015 untuk pembelian tanah di Tegalingga. Begitu, dan Ya, selanjutnya juga ada bukti-bukti uang pengiriman dananya untuk pembangunan pantinya. Dan juga. di perjanjian notaris itu sudah jelas bahwa dari Jerman ini memberikan uang kepada Malik Pahit untuk membuat yayasan panti asuhan, kan itu sudah jelas di notaris, sudah ada suratnya sini kan. Sudah ada suratnya. Surat-suratnya di sini sudah tertuang, dan di sini pun pernyataannya sudah jelas. Si beli Wayan Pahit Sanjaya itu menyatakan bahwa ini kepemilikan ada milik yayasan. Nah, ternyata ketika dulu waktu ini ibu surat untuk perjanjian mereka pembelian tanahnya ini untuk panti asuhan. surat pembelian tanahnya ya, ini surat pembelian tanahnya untuk dilihat Semeton Nyame, lengkap dokumen ibunya, sudah ada perjanjian. Nah, sekarang jadi masalah ini menggugat si Wayan Pahit Sanjaya, menggugat minta hak. Dia mengatakan itu tanahnya dia, malah untuk minta bagi hasil dia minta gini.
minta tanahnya, itu tanahnya dia katanya Bu ya. Iya. Apa yang dia tuntut, dan dia malah menyurati semua institusi dinas kesosial untuk mencabut izinnya. Padahal waktu dia dulu mengelola itu tidak ada ini Bu ya, tidak ada anak asuh ya di sana ya. Cuman berapa? Ada sebelumnya waktu kami datang, sebelumnya sih lumayan banyak, tapi nggak tahu kemana mereka lagi. Adakah sudah pulang atau tidak betah di sana, kami tidak tahu. Pas kami 2019 ke Bali untuk berliburan, saya menjenguk anak-anak ini dan juga ingin mengontrol sebenarnya ada apa di panti asuhan ini, cuman kami tidak diizinkan. Tapi memang kami waktu itu bilang kami akan bekerja, itu hanya rekayasa aja, karena kami tidak mau kalau sponsor yang akan mengontrol di panti ini. Kami tidak mau kalau kami diketahui, tapi mereka sampai sekarang pun belum percaya kalau saya ini adalah sponsor. Kami sponsor mulai 2016. Saya dengan suami dari Jerman namanya Patrick Roman, dan juga tadi sempat di sini dengan kita keluar ya. Itu dan ceritanya mereka masih belum percaya. Saya dibilang masih ngada-ngada, oke nggak apa-apa, saya masih ada bukti semuanya. Oke Bu, saya jadi akhirnya kan setelah ibu ngelola, ibu masuk dan proses yang itu. Sebelum saya masuk ke panti ini 2019 November kalau nggak salah, Oktober atau November, itu pengurusnya yang yayasan itu sudah dipecat oleh kami, karena kami kenapa memecat, karena kami sudah ada surat perjanjian untuk pembuatan panti ini dan pembeliannya juga. Nah, dipecat waktu itu tidak ada siapa-siapa, dan saya juga minta tolong sama Pak Mekelnya di sana. Sementara Pak Mekel bisa bantu 4 bulan sama kami masih mengurus surat pindah dari Jerman. Nah, setelah itu kami membuat yayasan baru, izin yayasan baru sama pantinya. Nah, setelah itu datanglah surat isomasi dari pengacara, karena saya juga menuntut haknya kami itu dikembalikan supaya kami bisa mengambil untuk menaruh dinamakan organisasi yayasan yang baru gitu. Nah, setelah itu mereka menuntutlah kami juga sampai izin kami itu dibekukan untuk sementara. Tidak dikeluarkan izinnya. Akhirnya pada sebelumnya awalnya dikeluarkan, akhirnya dibekukan. Dibekukan karena dibilang ada sengketa. Ya, karena memang Pak Wira Sanjaya ini yang pengacaranya dari Pak Wayan ini somasi bupati, somasi dinas sosial, dinas penanam modal, dan juga ke kami juga disomasi ya, kita harus keluar karena itu tanahnya dari klaim kami, seperti itu bilangnya dari Pak Sanjaya. Nah, klaimnya dari klaim pengacaranya. Padahal di sini ada bukti, di notaris pun sudah diterangkan bahwa mereka Pak Madipait ini menerima uang dari selain Ibu itu ya, ada di sini ya perjanjian ada ya Bu ya, ada. Saya ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan. Saya menyampaikan apa yang disampaikan untuk saya ini surat perjanjian mereka yang pembelian tanah. Surat perjanjian pembelian tanah sudah ada. Sudah dari notaris. Ini suratnya sudah ada dari notaris. Ini jadi biar dilihat oleh teman-teman di siaran langsung. Mungkin kelihatan sudah ya, kelihatan suratnya sudah kelihatan. Jadi nyata ada surat perjanjiannya ada. Saya kembali ingin bertanya, Ibu dulu ceritanya tinggal di Jerman, ya. Akhirnya kok bisa ingin ke Bali? Kenapa tinggal di Bali? Nah, gimana kisah? Apa yang Ibu menarik yang membuat Ibu akhirnya harus ke Bali dan menjual aset-aset yang ada di Jerman untuk hidup di Bali? Suami Ibu orang Jerman, akhirnya masuk Hindu. Karena Ibu, ini suaminya dulunya bule, masuk agamanya berbeda, sekarang ikut istrinya. Agama Hindu itu luar biasa, berarti perjuangan Ibu siapa namanya Bu? Nino Bu loh, ini perjuangannya sampai bisa saya kesini mengajak bule masuk Hindu. Panti ini. Karena panti ini. Karena panti ini saya pikir begini, kenapa tidak? Saya emang sudah dijalankan untuk mengurus anak-anak yang tidak mampu, yang butuh pertolongan untuk masa depannya mereka, supaya mereka bisa lebih baik dari saya, karena saya juga dulu anak yatim. Nah, sekarang saya berpikiran kenapa saya membiarkan anak-anak ini sampai terlantar, kan begitu ya. Kenapa saya datang ke Bali? Karena ke Bali memang ini sudah ada pengelola panti asuhannya. Tapi kalau memang pengelolanya ini bercerai, ada masalah, itu kasihan berdampak kepada anak-anak, kan begitu. Dan juga saya dengar ini kok panti ini mereka bercerai, yang pengelola dulu ini kok panti ini dituntut harta gono gini, begitu. Itu yang kami tidak terima. Kenapa saya malu? Saya sebagai malu, ya, saya sebagai orang Bali Indonesia, saya malu kepada orang Jerman. Saya tinggal di Jerman, suami saya orang Jerman, kami juga adalah sponsor.
Saya malu mendengar seperti itu. Sedangkan ini coba pikir di hati nurani kami begini bilangnya kalau orang Indonesia atau orang Hindu ya. Itu bukan uang milik kalian lah. Kenapa kalian harus merebut hak bukan milik kalian? Itu kan milik orang. Itu bersyukur-syukur ada orang luar mau membantu anak-anak kami di Indonesia. Kenapa? Kenapa itu dipersulit? Saya kesini itu bukan untuk mengambil hak-hak dari ini, tapi saya juga ikut mempunyai karena saya sponsor. Saya ingin mengembalikan, memulihkan panti ini. Ingin saya murni ingin membantu anak-anak ini. Kami berjuang dari Jerman. Saya sampai berjuang menjual semua aset-aset saya yang di Jerman untuk kembali untuk mengurus panti ini, karena panti ini selama ini banyak ada masalah di panti karena pengelolanya bercerai, dituntut harta gono gini lah, begini begitu. Nah, kami ingin memulihkan lagi panti ini, membantu anak-anak dengan tulus dan murni. Saya sampai berani ke sini dari Jerman untuk ke Buleleng, kembali ke tanah air saya karena ingin lagi memperbaiki apa yang sudah terjadi di panti asuhan supaya pulih murni, anak-anak ini nyaman di panti asuhan. Setelah saya sudah mengasuh anak-anak ini yang perlu bantuan, tapi kenapa seperti ini yang kami dapatkan dituntut? Memang secara hukum oke, itu sertifikat atas nama Pak Wayan Pahit, tapi kan ini semua sudah ada jelas bukti dari Jerman, pentransferan uang, surat Ibu berani perjanjian. bersumpah atas nama Betari Kawitan Ibu kalau Ibu Berani bersumpah demi atas saya yang nama dewasa, demi de Betari. Betari demi de Betari dan Sang Hyang Widi. Saya berani bersumpah bahwa ini uang semua, uang panti, uang pembangunan panti, uang tanah itu semua dari kami dari Jerman. Begitu. Jadi ini kebenaran yang disampaikan sama Ibu. Tadi ada yang Kalau memang saya tidak benar disampaikan, saya diapakan aja sama Tuhan, saya berani. Oke. Saya diambil kembali secepatnya berani, atau ada apa-apa di jalan saya berani. Ya. Mungkin ada juga komang suan tanah ya mogi panti asuhan boleh pemargi becik sanya becik jeruk dan kasihan ingakin alit-alit uning napi harus menderita sampai menangis dia yang peduli dengan sesama gitu. Ya banyak yang menyatakan dukungan Bu, sabar ya Bu, sabar, kita berusaha berjuang. Nah ini kemarin sudah Ibu sudah berjuang di ini sampai tiang ini dah ya, saya yang biar ke depan saya kurang ini ampun.